Halo everyone, selamat Halo, datang di SG Entertainment and this is your host Kadek Ayudia dan di sini udah ada Kak Adam, Adam Lucius. Oke, Adam Irama. terlalu. Lanjut. Jadi kita akan bahas apa yuk untuk konten kali ini? Asik. Cakep. Cakep. Melanjuti episode sebelumnya, kita ngebahas salah satu dari petinggi negara yang lagi berpengaruh di dunia ini, yaitu Pak Putin kemarin. Dan kali ini kita mau ngebahas Pak Benjamin Benjamin Netanyahu. Netanyahu. Gitu loh. Kenapa Kak mau ngebahas Pak Benjamin, Kak? Kepo aja. Oh gitu, buat gosip aja ya? Iya. Enggak sih. Menarik karena dia juga salah satu orang yang berperan di apa ya? Ya di ranah perang dunia 3 nanti sih. Uh, menarik. Menarik. Di situ. Jadi kita harus memantau situasi dan kondisi ya ke depan lah. Oh berarti nanti Kenapa? nggak jadi. Ya melalui data-data yang kita dapat dari mereka lah. Baik supranatural tapi Oke, berarti nanti kakak ada penelitiannya melalui astral projection atau baca karakter atau lebih gimana? ke ya scanning memori sih, memori sih. Jadi gue dapetin memori-memori dari database mereka, database memori mereka. Ngintip-ngintip gitu ya? Mau diintip? Enggak. Tapi ada nggak sih korelasinya Benjamin ini sama Pak Putin kemarin, Kak? Maksudnya kalau kakak lihat-lihat dari memorinya. Ada hubungannya. Oh, Ada dong. Kenapa? Karena Benjamin ini adalah salah satu sekutu Amerika lah. Berarti lawan atau oposisi dari Pak Putin Pak Putin kemarin. itu atau Rusia di situ. Dan malah peran dia paling lumayan paling besar juga sih di Amerika gitu. Dan gue rasa sih kurang lebih kayak gitu ya. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan atau diskusi yang lebih dalam dan tajam, Cie. Tajam apa? Lanjut. Nah, karakternya si Pak Benjamin ini tuh gimana sih Kak sebenarnya? Oke, kita mulai Mulai dari aja. karakternya dulu ya. Gue bakal informasiin berdasarkan scanning memory. Yang pertama yang gue dapet mengenai karakternya Pak Benjamin ini, yaitu tipenya orang itu ambisi, 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 ambisi. Ya dia ambisi dan tipe ambisi dan sangat keras kepala bang, idealis banget. Di situ. Idealisnya apa sih? Apa sih? Gambaran kalau kepala batu ya ini kalau boleh jujur ya, sorry aja ya tapi emang gitu gitu. Kepalanya ada batunya enggak? Bukan kepala batunya tapi lu nggak bisa ngubah pikiran dia atau mindsetnya dia di saat dia berpikir di situ ya udah dunia gempa pun dia nggak peduli gitu saking keras kepalanya gitu. Terus Contohnya apa yang dia keras kepalain prinsipnya saat dia ini? Prinsip kayak gimana tuh Kak? intinya dia akan dia pengen menguasai apapun itu walaupun mengorbankan banyak hal dia nggak peduli dan dia nggak peduli dengan nasihat-nasihat atau ucapan orang lain dia nggak peduli yang dia berpegang teguh apa yang dianggap dia benar kalau dianggap dia benar ya udah lu mau ngomong apa dia nggak peduli di situ. Oke. Terus yang kedua Pak Benjamin ini kategori orangnya agak jahat sih. Jahat kenapa? Karena dia menganggap bahwa hubungan antar manusia itu nggak ada. Oke, jadi dia menganggap semua hal itu adalah alat, termasuk pasangannya sendiri. Kalau nggak ada hubungan antar manusia, hidupnya untuk apa? Ya dia Untuk mungkin dirinya secara perilaku dia akan normal seperti manusia, tapi di hatinya dia semua itu adalah alat, Hmm, apakah ada pengecualian? termasuk pasangan. Jadi nggak ada pengecualian. Kalau anak masih kayak nggak bisa dibilang alat kalau anak. Cuman kalau pasangan tentu iya alat. Alat untuk apa? Ya untuk kepentingan kehidupannya dia, Oh, bukan oke. politik, tapi kehidupannya dia. Jadi dia nggak menganggap hubungan tuh ada. Padahal hubungan antar manusia tuh ada yang harus dijaga kan. Dia nggak peduli itu. Dia ngerasa dia bisa mandiri gitu dan bisa mandi sendiri. Oh,
Harusnya nggak boleh bisa mandi sendiri nggak sih? Oke, terus dimandiin gitu. Yang kedua, buat dia pribadi juga dia nggak karakter dia menjelaskan bahwa dia tuh nggak ada kasih sebenarnya di dalam hidupnya dia. Nggak ada kasih untuk manusia, semua manusia. Nggak ada kasih untuk semua manusia. Versinya dia ya. Adanya kasih untuk negara Israel. Hmm, Kasih dia cuma di situ. Dia nasionalisme banget oke. di situ. Jadi di luar dari kata Israel, ya dia gue nggak ada kasih. Oh, tapi bedanya sama Putin kemarin apa? Kalau misalnya dia Dia nasionalis pingin negaranya dia makmur, masih ada gimana? kasih kalau Putin. Ini nggak ada. Kalaupun ada tampilan-tampilan di media sosial dia lagi pegang anak ataupun ibu-ibu ataupun yang dari konsep sosial ya, itu ya cuman ya kita ngomong apa sih, image, Pencitraan. pencitraan aja, jaga image gitu aja. Tapi aslinya gue nggak ada Oke. di situ. Terus Kak. Nah terus karakternya juga buat gue pribadi pinter dan dia menguasai ilmu politik. Oh, Dia menguasai ilmu politik, tapi politik licik. contohnya gimana? Dia bilang akan misalkan gini ya, misalkan gua oke, kita akan gencatan senjata, berarti berhenti berperang. Tapi dia akan nyerang duluan. Dan itu sering terjadi. Beda nih. Ya. Sering terjadi. Di situ. Jadi politiknya politik licik. Jadi di saat dia menginstruksikan gencatan senjata, ya otomatis lawannya dia istirahat dong. Dan masih merencanakan banyak hal, masih ada spare waktu buat mereka nggak nyerang. Nah, si Benjamin ini bisa nyerang langsung. Jadi menyerang di saat musuh lengah. Oke. Di situ. Tapi ya Kak, ada beberapa kali negara tersebut menyerang suatu negara juga, Hamas dan segala macam Palestina, dengan dalihnya dia apa namanya, karena diserang duluan gitu. Oke, diserang duluan. Menurut Kakak itu beneran atau sebenarnya taktik dia aja atau kayak gimana ya? Sekarang gini, kalau kita ngomong sekarang ya, sekarang ini kondisinya Hamas yang menguasai Israel atau Israel menguasai Hamas atau Palestina ini. Untuk gue nggak tahu kejadian yang dulu. Tapi kondisi sekarang buat gue pribadi Israel menguasai wilayah Di sana ya, di sana. Palestina Otomatis ngomongnya. mereka ini bertahan kondisinya karena merasa dikuasai atau diserang, ya kan? Nah kalau terlepas dari sejarah dulu, buat gue pribadi, gue nggak bisa menghubungkan antara dulu sama sekarang gitu. Yang kita lihat sekarang ya mereka menyerang dan menguasai. Soalnya setelah yang, kalau Kakak ngebahas soal politiknya dia kan perbedaan sama yang presiden sebelumnya, mereka tuh banyak melakukan cara-cara kedamaian gitu loh, kayak perjanjian perdamaian sama atau gencatan senjata sama Palestina dan lain sebagainya. Cuman kalau yang si Benjamin ini, dia kayaknya lebih ke pertahanan deh. Maksudnya dia lebih ke pertahanan dan yang kayak defense gitu, lebih ke nasionalis gitu. Intinya dia pengen mewujudkan negara Israel secara adidaya. Nanti gue bahas itu. Oke. Nah terus karakter berikutnya yang gue dapetin juga, dia tipe orang yang buat gue pribadi tuh tegas dan bekerja keras. Jadi pas gue baca di memori itu, otak dia tuh adalah mikirin ini, walaupun tengah malam. Kayak bener-bener orang yang workaholic ya. Workaholic. Iya. Jadi kayak buat dia tuh istirahat tuh cuma sebentar gitu. Tapi bukan tipe orang yang bekerja secara meja kerja gitu fokus, enggak. Cuman kayak berpikir, otaknya jadi berpikir terus untuk bekerja. Yang dia kerjain tuh lebih ke Langkah-langkah sih. Kan kalau eksekusi kan bisa bawahannya. Jadi yang langkah-langkah ke depannya Israel akan kemana gitu. Di situ. oke. Ada gue pribadi jujur nggak mendapatkan banyak karakter karena sifat ambisi keras kepala dan jahat dia sudah mewakili banyak hal sih. Jadi setiap aspek dalam hidup dia ya ketentuannya dia akan jadi jahat udah. Gitu.
Kenapa? Kenapa dia bisa sejahat dan sekeras kepala itu? Apakah ada background keluarga masa kecil atau memang ya udah dia terakhir seperti itu? Gue bisa jawab, cuma nanti. Oh, tapi sebenarnya dia karakternya nggak sekuat yang lain sih kayak si Putin gitu-gitu ya kayak. Maksudnya makanya kalau Putin kan kuat banget Paling si kuat sebenarnya Jinping. si Jinping. Si Jinping ya kan maksudnya dia Kayak ikonik banget. solo banget dia berani sendiri. Bentar, aku tadi udah bikin notes. Si Jinping. Dia kan menjabat 16 tahun, di mana dia 15 atau 16 tahun kalau nggak salah, di mana dia menjadi presiden terlama di Israel. Kenapa bisa? Apakah memang itu pilihan rakyatnya atau memang karena ya? Sebenarnya ada cuma satu kalimat yang pada akhirnya menjawab soal yang tadi sama yang tadi. Apa gue langsung aja pergi ke ini, ke database memori yang gue dapat. Oh, ya udah berarti nanti aja dulu. Ya, Berarti itu disimpan dulu pertanyaannya, jawabannya ya kak ya. Ya, Oke, what if dia nggak jadi presiden Israel? Apakah perang Palestina dan Israel bakal terjadi separah sekarang apa enggak? nggak mungkin karena memang dia udah dipersiapkan. Jadi bukan dia mencalonkan, memang dia dipersiapkan. Sama? Intinya nggak mungkin dia nggak jadi pemimpin, udah gitu doang. Memang dia dipersiapkan sama orang-orang yang Zionisnya lah. Zionis ini adalah kaum yang memang mengharapkan ya Mesias itu datang. Ya sih dan ya Oh, di situ. bukan Yahudi secara generalnya ya. Bukan jauh di saja enggak. Oke. Kalau gitu masuk ke korelasi keluarga dulu kali ya. Ada nggak sih, kalau nggak salah, Ini juga korelasinya masih ada jawabannya. iya, terhubung. Oh gitu, soalnya kan papa mamahnya beliau ini pernah tinggal di Palestina gitu ya. Ada nggak sih insight yang diambil sama orang tuanya mungkin ya, terus diajarin ke dia sehingga dia menjadi seseorang yang kayak sekarang? Ya tentu Berpengaruh juga. dia tuh jujur diberi asupan secara pengetahuan dan sejarah spiritual Dari kecil. dari kecil Oh, di situ. makanya dia udah matang banget ya soal itu ya. Berarti secara nggak langsung dia juga spiritualis versi Yahudi kan? Sebenarnya sih ya, cuman dia bukan kalau dalam konsep kasta istilahnya, dia bukan Brahmanya, ini kesatrianya kita ngomong. Oke. Ini bagian kesatrianya. Terus asupannya itu hal-hal yang kondisinya itu adalah memang menguasai dan menaklukkan asupan-asupannya. Dan bahkan asupan sejarah pun dia diberikan orang tuanya ke dia. Berarti ini ambisi orang tuanya Nah, juga lu dong? tadi cerita kan, Iya. ayahnya adalah sejarawan ya. Sejarawan sama, iya pokoknya sejarawan Dan Zionis. sejarah mother pun diceritakan ke Netanyahu. Karena ada memori di situ Benjamin Netanyahu ini dia ngerasa benci banget sosok mother dan cerita mother ini. Kok benci? Ada kebencian. Dia nggak suka sesuatu yang bikin gara-gara ini orang semua jadi bermasalah di situ. Berarti dia tahu tentang Tahu, mother yang masih hidup juga. dia tahu. Dan dia tahu posisinya di mana? Nah kalau untuk posisi di mana gue nggak tahu karena yang tahu itu apa tuh Presiden Amerika sih? Joe Biden. Dia tahu. Kalau itu gue rasa dia tahu kan pas gue cek tuh sebenarnya ada 2 Joe Biden kan waktu itu, satu Joe Biden asli, satu Joe Biden yang palsu. Yang palsu itu sebenarnya reptilian di situ. Seru banget. Emang beneran ada reptilian kak? Dulu kan gue menolak untuk mengetahui dan ternyata ya kita mau reptilian itu ya buat pribadi habis fisik. Oh, tapi punya kemampuan yang sama dengan manusia biasa nggak? Jadi punya kesadaran yang lebih hebat dari kita. Di situ beda. Kayak kata Mas Nugi itu ya, bisa punya kecerdasan itu ya. Tapi mukanya kayak buaya juga kak. Hah? Tunggu deh. Kan fisiknya kalau di kartun-kartun kayak reptil gitu kan. Enggak, lu tadi nyebutin buaya, bukan reptil. Berarti mukanya kayak kakak nggak sih? Iya. Tapi emang yang kakak lihat serius. Itu kan biasalah kalau buaya emang kepergok buaya jadi salting gitu guys. Enggak. Lanjut.
Tapi emang beneran fisiknya kayak, oh ya next time aja kita bahas ya. Tapi emang beneran fisik kayak reptil Nah, terus gue belum berdiskusiin. bisa menggambarkan, belum bisa gambarin Oh, di situ. Itu penelitian kita sih, Dewan 12. oke. Berarti ayah ibunya nanti ya kayak. Ya, jelas orang tuanya, ayahnya itu menceritakan tentang sejarah The Mother, dan pada akhirnya dia membenci sejarah itu dan The Mother itu sendiri. Kalau misalnya istrinya sendiri kan dia udah nikah 3 kali tuh kak. Berpengaruh nggak sih ke apa ya ke dia sendiri, kebijakan dia atau Nggak mungkin pemikiran ya, dia? Kenapa? kebijakan dia nggak bisa Sama disentuh. siapapun. Logika perceraian 3 kali udah menentukan bahwa ya dia bukan tipe orang yang mau nurut sama orang, Hmm, kecuali orang yang dia anggap sama dia, orang-orang yang lebih mungkin yang lebih berkuasa, oke dia pasti nurut. oke. Contohnya Hmm. siapa yang dia nurutin? Ya para elit sama para pemuka agama versi Zionis Oh, di situ dia pasti nurut. berarti dia lumayan nurut juga ya sama pemuka agama kak. Padahal dia Ya kan nggak punya kasih kata kakak. iya, cuman dia punya prinsip. Dia nggak punya kasih, dia punya prinsip. Oh, Nurutnya itu berdasarkan prinsip oke. di situ, ngerti kan? Baiklah kalau begitu. Next, Hmm. Israel versus Hamas. Tapi kenapa yang dihancurin seluruh Palestina yang diserang? Kenapa nggak fokus ke Hamasnya aja? Satu, buat gue pribadi itu dia memang bukan hanya menyerang Hamas, tapi memang pengen menguasai Palestina Gitu ya. di situ. Jadi seolah-olah objeknya Hamas, tapi sebenarnya yang tujuan dia menguasai Palestina. Kenapa? Ya karena dia ngerasa itu memang tanah yang udah dijanjikan untuk mereka gitu di situ, dan di mana lokasi tersebut ya itu tempat di mana Mesias mereka akan turun kan ya, Di di situ. Masjid Iqra gitu ya. Di Yerusalem lah. Yerusalem itu. Itu yang gua tahu ya, tanah dijanjikan plus Mesias dia akan turun di sana. Bait suci. Ya dia juga harus pembuatan bait suci di situ. Oke, berarti secara kalau misalnya netral dia sebenarnya juga membela agamanya juga ya sebenarnya. Prinsip, ya dia berdiri pada prinsipnya tentang keyakinan dia bahwa agama dia yang paling benar. Oke. Di bawah kepemimpinannya Benjamin, kan Israel itu membangun hubungan diplomatik dengan negara Arab, kayak Uni Emirat Arab, Sudan, Maroko, Bahrain gitu. Dan kesepakatan ini dikritik oleh Palestina yang merasa dihianati. Menurut kakak gimana? Pertanyaan lu gue tulis. Pertanyaan lu udah gue tulis. Oke, berarti ada jawabannya di scanning memori kakak. Iya, sebelum lo nanya gue udah nyiapin. Intinya gini, di dalam memori itu kita mungkin langsung aja kali ya. Boleh. Nah dalam database memorinya dia, gue dapetin dia memang banyak nge-brainwash orang-orang untuk membela Israel dan membenci Palestina. Yang dilakukan Hamas segala macam itu adalah teroris segala macam gitu. Dia memang pintar membrainwash. Walaupun ya, tapi di saat orang yang labil dan nggak spiritual otomatis akan memihak dia. Karena di saat dia membrainwash, dia tuh memberikan iming-iming, bantuan segala macam, kerjasama diplomatik. Jadi makanya orang tertarik. Ya di saat dia seorang negarawan yang nggak ada spiritual, ya dia akan terima itu. Tapi kalau yang dia brainwash itu seorang negarawan yang punya spiritual, otomatis dia akan nolak. Jadi maksud kakak negara yang tadi aku sebutin itu pemimpin negaranya tidak memiliki spiritual yang kuat dan dia labil. Tentu, karena perang ini harusnya nggak ada di situ. Harusnya mereka mundur dari kerjasama manapun dan tidak memihak siapapun, tapi berfokus pada kedamaian atau bantuan itu, iya nggak sih? Iya, Kalau dari pikiran gue ya. iya sih.
kenapa harus perang gitu kan? Iya, dan kenapa lo harus bantu? Iya, kenapa harus bantu? Harusnya lo mundur dan gak ikut campur di perang tersebut dan harus membantu para korban. Itu yang gue pikirin harusnya. Kalau ada orang itu negarawan yang spiritual, nggak salah dong. Mm-mm. Di situ. Yang salah siapa? Siapa Kan tuh? bakso dong. Jadi apa yang dijanjikan sama Benjamin ke petinggi negara tersebut? Ya pasti dana dan ya pasti bantuan ekonomi sih. Oh, lebih ke ekonomi ya? Ekonomi dan sistem-sistem lainnya lah pasti ya. Hmm, Tapi ingat, maksudnya sistem ini bukan cuman Israel aja yang membantu, tapi ya dia kan selalu menarik Amerika di Iya. semua hal, mhm. termasuk ya seolah-olah menghubungkan antara negara ini Dengan dengan negara Amerika. Israel, padahal dia berpikir bahwa di saat gue membantu lo, otomatis Amerika membantu lo, dan Iya, semua iya, emang. sekutu tuh akan membantu lo, gampang lah. Tapi emang bener sih. Ya iya kan, Emang bener sih. di situ. Israel ngapain aja pasti Amerika dukung sih. Iya. Oh, jadi lebih ke sana ya, Kak ya? Keamanan juga dijanjikan. Oke. Bantuan dari banyak aspek lah, terutama pasti ekonomi dan perkembangan sih. Ya, perkembangan tuh kayak mungkin pembangunan Hmm, gitu ya. Ada pertanyaan dulu dari yang gue sampaikan tadi? Nggak ada. cara brainwash-nya tuh gimana sih, Kak? Maksudnya? Dia memberikan bukti-bukti. Yang gue baca dari memori ya, dia memberikan bukti-bukti tentang yang dilakukan Hamas, tapi dia tidak memberikan bukti-bukti yang dilakukan Israel. Pinter kan? Bukti foto, bukti keterangan, ya dia memberikan informasi apapun itu lah, Oke. kejahatan perangnya si Hamas ini, tapi dia nggak sadar dengan apa yang dilakukan. Hmm, Bukan nggak sadar sih, menutup mata pura-pura nggak tahu gitu. Padahal itu harusnya dijelaskan, dia nggak jelasin. Jadi nge-brainwash dia itu adalah menceritakan keburukan dari lawan politiknya atau lawan perangnya lah. playing victim. Cakep. Oh, aku dijahatin gitu ya, padahal dia lah Nah. biang keroknya gitu. Oke. Mungkin lanjut dulu ke scanning memori ke Adam ya. Nah ini yang pada akhirnya gue menyadari, ternyata dia tuh punya darah biru sih, darah biru elit global di keluarganya, dan dia tuh punya darah biru elit global. Tahu dari mana? Hmm? Tahu dari mana? Ya dari scanning memory. Kenapa? Jadi ada memori yang gue dapet, si Benjamin ini terhubung atau berhubungan sama salah satu eksistensi yang kayak gue rasa dia bukan manusia. Oke. Dia bukan manusia. Terus kayak apa? Jadi ada momen tuh dia duduk, ini momen pertama nih di memori satu, dia duduk, si jubah hitam itu juga duduk, dan dia ngobrol. Dan ada satu kali momen lagi, Benjamin berdiri, dianya duduk. Jadi dia tuh kayak si jubah hitam ini, kita ngomong, memberikan nasihat, langkah-langkah apa Oh. ke depan yang harus dilakukan sama si Benjamin Netanyahu ini. Di situ. Nah di situ gua ngerasa kayak ini orang bukan orang biasa. Oh. Nah terjawablah yang pertanyaan lo tadi, kenapa dia bisa terus naik? Iya. Karena dia memang orang yang dipersiapkan, Oh gitu. dan memang dia orang yang secara darah cocok buat memimpin dan menguasai dunia. Ngerti kan? Kenapa dia? Kenapa bukan Makanya saudaranya? dibilang dia tuh adalah siapa tadi, Dan? Kata Rabi. Oh, kunci pembuka kemesiasan. Iya iya. Oh iya iya. Nanti ada video juga sih yang Nah, tadi di Zidan situ. kasih Karena lihat. dia punya darah itu gitu. Oh. Gitu. Kalau gua runut dia darahnya ya ada unsur darah Satan lah di situ. Oh Jadi gitu. elit global tuh yang sebenarnya itu darah yang keturunan mother sama Satan. Dan mereka makanya bisa incest. Dan Satan ini politiknya Satan yang gue baru tahu juga, dia itu ternyata mengurangi dan membatasi keturunan Satan. Makanya incest. Oh. Ini politiknya Satan. Jadi dia punya Satannya punya keturunan ternyata. Keturunan elit global ini Kok bisa Mother sama Satan bersama? diperkosa. Oh.
Di situ. Karena nggak mungkin ada manusia yang bisa menerima cairan dari Satan kecuali Mother yang memang speknya sanggup. Karena memang dia dari langit langsung ya, jadi dia bisa gitu. Ya, kalau udah konsepnya anak dan keturunan itu udah konsepnya udah berubah. Nanti. Berarti keturunannya Satan dan Mother ini adalah half Satan, half manusia gitu. Setengah manusia, setengah Satan. Apa gimana? Gimana? Hasilnya tuh kayak apa sih campuran mereka? Siapa mereka tuh ya? Manusia seperti biasa atau Ya manusia kayak gimana? ya ada keturunan DNA-nya Satan ini. Mereka tuh akan pinter banget yang si elit global ini. Dan ya gue nggak tahu seberapa spesial si elit global ini ya. Tapi akhirnya gue sadar DNA nggak bisa bohong. DNA akan ngikutin awalnya. Otomatis banyak hal yang memang suatu hari gue akan cari tahu lah kelebihan dari elit global ini. Karena nggak mungkin dia bisa menguasai dunia kalau dia nggak punya kapasitas. Gitu aja. Kalau menguasai sebuah negara ya bisa aja, itu umum sih. Kalau mau menguasai satu dunia berarti lo harus punya spek di situ. Jadi mereka punya kapasitas yang gue mungkin harus detail mencari tahu. Berarti kayak misalnya kalau nggak salah keluarga Rothschild itu Salah incest ya? satunya. Terus, Kayak Rothschild keluarganya kan mereka juga nikah sesama saudara juga kan? iya, sengaja itu politik Satan tuh membatasi keturunannya dia. Memang di setting. Biar spesial ya, Biar biar dia nggak nggak nyebar. bercampur dengan DNA lain. Kok bisa mereka berpikir kayak gitu dari Ya awal? dia harus mengelitkan lah. Keluarga elit Berarti dari awal mereka sadar mereka spesial. sadar. Dari keturunan awal banget. Sadar Oh. di situ. Nah kalau untuk yang keturunan awal banget gue nggak tahu ada jedahnya atau gimana. Gue nggak tahu. Takutnya belum cari detail ya. Takutnya ada jedah di mana kayak keturunannya ini hilang informasi. Pada akhirnya dapat informasi lagi. Ya mungkin aja terjadi gitu. Tapi yang buat gue pribadi ya untuk yang sekarang mereka sadar. Di situ. Oke, berarti dia udah dipersiapin dari kecil sama keluarganya, sama orang tuanya aja berdua apa gimana Kak? Sebenarnya ya kalau untuk dipersiapkan umum ya siapa pun jadi bisa. Cuman dia salah satu. Sebenarnya ya. Sebenarnya ada beberapa. Ada beberapa. Cuman dia yang paling speknya paling cocok gitu. Ya. Apa sih yang diajarin sama orang tuanya contohnya? Ya kan gue bilang tadi salah satu asupannya tentang sejarah. Yang pada akhirnya sejarah ini membentuk pemahaman spiritual yang dipegang. Jadi kenapa rata-rata keturunannya elit global itu Yahudi? Kayak Rothschild gitu-gitu. Gue nggak bisa ngegabungin, nggak semua elit global itu Yahudi. Oh gitu. Ya. Contohnya siapa yang enggak? Mungkin olah-olah berasal dari Yahudi gue setuju. Cuman gue rasa gue harus memisahkan lagi bahwa elit global ini DNA-nya beda lagi. Itu aja sih. Nah kalau lo tanya ada lagi gak sih yang diajarkan, ya pasti ritual-ritual. Iya, apa ritualnya? Tunggu, banyak deh pertanyaannya. Tadi yang makhluk hitam itu siapa? Yang pakai jubah hitam itu Nah siapa? itu juga gue belum tahu. Kan gue baca database. Oh, manusia Kak. Hanya gambaran. Manusia apa Gue rasa astral? bukan manusia. Mungkin setengah manusia, setengah bukan. Gue juga nggak tahu detail. Tapi yang memberikan aset kepada Benjamin Netanyahu ini dia. Jujur di luar dari ekspektasi gue pikir cuman kayak umum menjelaskan tentang Putin aja kan. Iya. Tapi ternyata ya tidak. Cuman dia ya sih yang seberani ini dalam ngambil langkah politik. Contohnya? Berarti kan ada backingan. Oh, Gue berlogika aja. Di saat dia ngambil langkah, dia nggak ada backingan, dia yang bodoh. iya. Cuman di saat dia punya backingan dan sesuatu yang menjamin dia ke depan, dia pasti akan berani ngambil langkah. Gue mikirnya kayak gitu. Oke, make sense. Berarti dia tahu dia part of elite global, keturunan elite global. Dia sadar itu, bukan tahu, dia sadar itu. Oh, Maka itu dia mau mewujudkan. Nah satu yang dia pengen wujudkan, yang gue tahu adalah dia ingin membuat era baru Israel, di mana semua negara berada di bawah Israel. Di database yang gue dapat juga, dan dia menyampaikan tujuannya dia Israel akan menjadi negara adidaya ini ke
Ratu Elizabeth. Elizabeth. Dan Ratu Elizabeth juga mendukung dia. Kebayang gak lo? Mendukung Netanyahu. Itu di obrolan yang mungkin gak ke-post sih, gak mungkin di-post sih. Oh, maksudnya kakak Dia pernah ngeliatnya cerita. gitu? Jadi dia pernah cerita tujuan dan harapannya dia ke Elizabeth dan dia menyetujui. Di situ kan mereka satu elit global berarti Iya, satu iya. tujuan. Elit global tuh buat gue pribadi dia tuh nggak punya negara. Mm-mm. Dia berpegang pada darahnya. Oh gitu ya? Ya iya. Berarti Ratu Elizabeth juga darah biru juga? Ya lo yang ngomong ya bukan gue. Upsi. Iya. Oh. Iya ya. Tapi ada yang bilang kayak emang paling tinggi itu di kerajaan Inggris, benar nggak sih Kak? Ada buku 500 komite lah kalau nggak salah judulnya. Dia bilang kayak yang paling tinggi itu si Ratu Elizabeth Di Inggris. mungkin Ya. nggak tahu di dunia. Iya, di dunia gue nggak tahu. Gue nggak tahu seberapa tingginya. Cuman di saat si Benjamin Netanyahu ini curhat gitu, menyampaikan harapannya dia, berarti kan orang ini juga harus diperhitungkan dong, harus berspek dong, ya nggak sih? Karena dia orang-orang kayak gini hanya tunduk sama orang yang berkuasa dan orang-orang yang dianggap lebih daripada dia. Di situ, ya di mana-mana pasti kesatria nurut sama Brahma, I see. ya kan? Nah kayak gitu. Makanya ada komunikasi dia sama Rabi ya. Oh sama Rabi. Yang video yang pernah gue tonton juga tuh, Rabi ini pernah menyampaikan kayak percepat Kedatangan Mesia dan buatlah bait suci cepatnya. Dan dia kayak nurut kan. Iya. Ya itu. Tapi si Rabi itu berarti tahu dong dia adalah orangnya. Nah Rabi pas gue cek dari karakter Rabi gitu, kita agak sedikit ke Rabi yang ngobrol sama dia. Di sini gue rasa nih Rabi bukan Rabi Yahudi tapi Rabi elit global. Kenapa? Gue membaca ada dua, dia punya kepentingan yang berbeda. Oh. Seolah-olah kepentingan ya apa negara Israel dan Yahudi, tapi kepentingannya lebih ke menguasai. Tapi gue rasa gue masih belum tahu dia elit global atau bukan. Cuman dia bagian dari tujuan elit global. Harusnya sih bagian ya, tapi gue nggak berani bilang. Cuman dia kepentingannya berbeda, bukan kepentingan tentang negara Israel aja, tapi ada kepentingan yang lain. Ya namanya pemuka agama kan harusnya cinta damai ya. Iya. Tapi ini malah kayak Nyuruh cepat ada bait mempercepat, suci, iya. mempercepat dari Mesias. Otomatis di saat dia berpikir langkah-langkah tentang Mesias turun, tentang bait suci turun, otomatis secara nggak langsung lo ngambil langkah perang. iya. Berarti kan harus dipercepat, harus segera Iya nggak chaos sih? kan? Nah, Iya. apakah ini pemuka agama? Ngerti? Kalau gue mikir kayak gitu. Oh. Berarti Kecuali dia bilang ambillah langkah-langkah untuk Mesias turun dengan cara damai. Dia bilang cuma mempercepat lo ya. Bisa dia mempercepat berarti dia harus berperang, merangi, mengusir. kenapa dia malah pingin cepat perang? Ya Kenapa kan pingin Mesias ngikutin tujuan dari spiritual mereka di situ. Gue jujur ya, buat gue pribadi agama mereka tuh yang gue sadarin ya, agama yang mereka pegang tuh agama keluarga ngerti ya? Dari elit global ini. Elit global ya, bukan Ya elit kita Yahudi. mau elit Beda global ya kayak. beda. Oke. Yahudi kan Israel beda. Berarti ini beda banget sama case Israel itu sendiri dong. Kalau misalnya si Benjamin ini adalah elit global ternyata. Ya. Jadi intinya di elit global itu yang gue tau adalah mereka tuh punya agama keluarga. Jadi perintah keluarga atau perintah tetua itu adalah agama buat mereka. Karena mereka nggak memegang Tuhan, ngerti nggak sih? Tuhan mereka percaya, cuman mereka nggak nurut sama Tuhan, mereka nurut sama kepala keluarga atau leluhur mereka, ya Satan itu. Oh. Jadi mereka tuh punya agama keluarga gitu loh. Tapi nggak ada yang tahu. Gue juga baru tahu pas gue baca, oh ternyata elit global tuh punya agamanya tuh agama keluarga. Ya dimana dipertuhankan di sini bukan Tuhan kita ngomong penguasa segalanya ya, kita ngomong dipertuakan di sini adalah leluhur mereka atau Satan itu. Habis ini lo sama gue hilang.
Kakak aja sih, kan aku sih pernahnya. Yang nonton juga hilang sih biasanya. Iya sih. Karena udah nonton berarti udah tahu. Berarti mereka hilang juga. Iya, nggak Kan apa-apa. keadilan Bareng-bareng sosial lah tuh, ya. bareng-bareng. Yang ngedit apalagi hilang. Apalagi yang rekam. Hilang semua. Lanjut. Tapi yang pakai jubah tuh bukan setan Kak? Nah gue nggak tahu, belum berani komen soalnya dia nggak kelihatan wajahnya. Jubahnya kelihatan kayak orang di jubah ini loh, Tertutup hitam semua tertutup gitu? hitam gitu, jadi nggak kelihatan wajah. Berarti tujuan dari si presiden ini, si perdana menteri ini sendiri ya untuk keluarganya, bukan untuk negaranya gitu ya? Cakep. Kok aneh Gitu. banget sih? Emang pinter, gak jelas. Dan emang ya, dan ini Aneh banget. buat gue konspirasi keren sih, konspirasi Iya, ya, iya, yang iya, cuman seru keluarganya doang dan gue yang tahu sih gitu. Wih keren banget lo Kak. Coba aku kupingin lagi dong, aku mau tahu juga lagi. Terus. Tapi nanti setelahnya gue mau tanya sama lo, dan lo kalau lo sadar gitu Apa tuh? nanti. Lanjut. So ada kuis. Terus yang gue dapetin lagi memorinya, dia benar-benar ingin menguasai Palestina dan membuat tempat suci Yahudi. Jadi dia pengen cepet-cepet gitu. Tapi kenapa? Kan sebenarnya mereka punya segalanya untuk menguasai tempat suci di Ya, Palestina itu kan. Kenapa nggak dilakuin aja dari sekarang? Karena dia tahu itu akan memulai Perang Dunia 3 di saat dia langsung ngambil langkah-langkah tersebut. Dia akan memulai Perang Dunia 3. Nah di dalam Perang Dunia ketiga ini, otomatis lo akan dilihat si orang jahat atau si orang baik. Kalau lo orang jahat, lo akan dimusuhin banyak negara dan berkuranglah sekutu lo. Tapi di saat lo orang baik, otomatis sekutu lo akan jadi banyak. Nah dia bermain di politik itu. Berarti dia main drama di Ya, situ. lagi framing seorang si Hamas dan yang lain itu jahat. Oh. Dia konsep framing. Ini berpengaruh buat langkah Perang Dunia 3. Apakah ini jadi pembukanya perang di dua negara ini? Apa beda lagi di perang yang lain? Kayak perang di Israel sama Hamas ini pembuka perang dunia ketiga atau di negara lain kan kita sempat bilang di China Taiwan ya. Ya, jadi gini. Kalau keributan itu terjadi di suatu tempat di situ, ya kondisi kayak Ukraina dengan banyak pasukan-pasukan yang udah bercampur di situ, gue nggak bisa sebut dia Perang Dunia 3 di situ. Nah, momentum itulah sebenarnya yang gue harus menyampaikannya pasti Xi Jinping sih sebenarnya. Oh ya udah nanti ada sesi selanjutnya Nah, aja. jadi gengs. intinya Nah, di situ adalah kita ngomong cuman tahap-tahap di mana Perang Dunia 3 itu akan terjadi. Di situ. Jadi bukan pemicunya itu beda lagi. iya. China menguasai Taiwan, itu pemicunya Perang Dunia 3. Tapi ini bibitnya kita ngomong. di dipantik-pantikinnya di sini gitu. Di situ. Tapi giliran itu udah terjadi, ini yang di sini baru mulai perang gitu, nggak? Ikut perang juga. Kalau misalnya, kok gue jadi nanya-nanya sih? Ya kalau misalnya si China sama Taiwan udah duluan start, Ya udah perang semua. dia langsung gas gitu. Iya, langsung gas. Oh, Langsung gas. Di situ. itu yang kakak lihat. Lihat apa? Itu yang kakak lihat di Ini masa kan depan. lihat secara pengamatan politik perang ya kita ngomong. Oke. Di situ. Jadi gue cuman kayak sedikit mengamati aja gitu. Walaupun gue bukan ahli, cuman gue pengamat yang sangat peka lah. Berarti ini prediksi bukan ramalan. Iya, Oke. ini prediksi ya, secara pengamatan politik gitu dan militer sih sebenarnya di situ. Terus si Benjamin ini banyak intelnya juga nggak sih kayak si Yup, Pak Putin? bener banget. Kalau soal intel ya dia ada banyak. Nah yang paling kenapa gue juga nggak tahu kenapa gue dapetin memori di database-nya dia tuh ada intel yang berada di Pakistan. Nah gue nggak tahu apa tujuan dia ke depan di Pakistan itu. Kenapa yang kuat di Pakistan itu? Nggak ngerti, belum menemukan titik terang di planningnya dia. Oke. Atau karena mungkin Pakistan itu koalisinya siapa ya Dan? Rusia. Kok harga mentang-mentang kayak India gitu harga. Enggak, tapi Pakistan. Pakistan tuh pro Rusia kayaknya, pro Palestina ya. China.
Iya kan, kalau feeling gue ya, nah China mungkin di situ dia juga dikhawatir dengan Pakistan itu juga kan, dan pengen ya mungkin pengen menjatuhkan Pakistan itu secara di dalam negaranya lah di situ. Tapi gue gak tahu kapan. Dia persiapan untuk calon oposisinya Ya dia kan gitu. kita sama-sama tahu kan pergerakannya selalu dari jauh-jauh hari. Yaudah kita juga serang juga. Nah, kok kita sama juga. Intinya dia keturunan darah birunya, kita ngomong darah elit global. Nah, Elite global tuh tunggu. Elite global tuh pasti ada reptilian kak. ya gue nggak tahu hubungannya ini, jujur. Reptilian ini buat gue pribadi tuh Belum tahu. iblis fisik yang leluhur mereka kalau gue rasa. Itu lebih tepatnya sih. Oke. Dan si Benjamin ini suka apel sebenarnya, suka apel, dan dia tuh berharap banget bisa makan apel yang pernah si mother makan di pikirannya dia. Aneh banget. Ya dia pengen abadi. Orang-orang kayak gini ya pasti mengincar hal itulah. Oh, apel itu emang abadi ya kak? Emang ada di bumi? Siapa? Apel yang dimakan Madura? Kok bego Dia banget sih cuma pertanyaan lo tuh? pengen. Nah terus yang gue dapetin lagi juga, di mana mereka tuh lagi proses membuat versi Irondom yang terbaru. Irondom yang terbaru, Iron. yang kayak pertahanan dari rudal gitu loh. Dia pengen lagi proses bikin yang model barunya. Pak yang sekarang kan udah mengetahui titik kelemahan lah, nah dia bikin baru, yang model baru. Terus Tapi dia tahu Rusia sama China lagi bikin teknologi yang cahaya itu. nah itu gue belum tahu kalau itu. Oh, nanti video yang kemarin kita kirim aja ke dia, ke Benjamin. Itu kan di Cina ya. Nanti kan pas Xi Jinping ada kita coba cek. Kak, aku lagi bercanda tau. Kan mereka lagi membuat pertahanannya kakak bilang tadi kan. Itu antisipasi untuk negara-negara lain kayak Iran yang lagi bikin nuklir kah kak? Iran memang udah bikin nuklir udah lama. Iya. Untuk antisipasi itu apa untuk yang Intinya lain? semua ya antisipasi perang dunia 3. Itu juga bagian dari planning mereka sih. Karena kan nanti kan perang udah kayak nggak gitu, nuklir nanti jatuh. Iya. Udah rudal perangnya. Iya. Jadi kayak mau nggak mau dia pasti bikin pertahanan. Karena dia menyadari dia tuh jadi salah satu target terpenting yang untuk dihancurin, ngerti nggak sih? Ya sama semua negara yang jadi oposisi mereka ya tentunya. Di situ. Seolah-olah tuh kalau buat gue pribadi ya, kalau ada pengamat militer yang berpikir bahwa Amerika itu adalah pusat dari musuh, salah sih kalau buat gue pribadi. Israel lah tempat yang harus dihancurin. Jadi kalau versi gue, jantungnya NATO itu cuma di Israel. Siapanya? Kenapa? Ya di saat itu hancur, ya sebagian tujuan mereka tuh bakal hilang. Sebagian tujuan dari keinginan mereka pasti hilang. Nah habis Israel baru Amerika. Jantungnya ya buat gue, kalau kita ngomong jantung Israel, otaknya Amerika. Ya karena dia alatnya ya si Israel ini Nah, yang iya. menguasainya ya. Iya. Kan kebanyakan yang menguasai dunia ini kan Iya Israel. ya, Yahudi. Oh. ngerti kan? Jadi ya udah serang aja langsung Israel enggak? Ya enggak juga. Susah Sebenarnya enggak, kita nggak bisa ngebenci total orang Israel. Kan belum tentu orang Israel atau Yahudi ini juga pro sama perang itu kan. perang itu. Sebenarnya memang harus jadi musuh kita sebenarnya elit global, tapi Iya, kan iya. kita nggak tahu orangnya di Iya, mana iya, gitu. iya. Di Banyak situ. juga ya kak yang orang-orang di Israel itu nolak perang atau Iya. nolak Israel ngebom si Hamas itu kan. Sebenarnya kalau buat gue pribadi ya, andai kata punya pasukan, sebenarnya yang gue hancurin itu sebenarnya elit globalnya sih. Berarti kakak dong yang kakak, kan kakak elit global. Enggak Ada yang komen di gimana? community Kenapa? kayak elit global.
Yang pas kakak lagi meeting, nggak Oke. penting. Kayak global. Lewat 12. Oh, Iya, kita kayak yang lagi global ya? meeting, iya, Enggak, global. kita bukan elit global, tapi kita disponsorin elit global. Iya, itu dia investornya. Kita investor. Canda. Dan serius lagi. Di situ. Koko global. Hah? Koko global. Koko global. Buaya global. Itu jadi Iya, buaya banget sih. Lanjut. apa ya kalimatnya tuh simple tapi kayak gimana gitu. Fakta, soalnya fakta. Lanjut. Berarti tujuan turunnya Mesias Yahudi sama elit global beda dong, Kak? Sebenarnya sih buat gue beda. Cuman mungkin apa ya? Apa yang lu sampaikan di depan kamera sama belakang kamera gue rasa itu akan beda sih. Di situ. Maksudnya? Jadi gini, maksud gue, Mesias yang dia maksud tuh Mesias siapa? Sama enggak? Itu aja. Bait suci yang mau dibangun tuh bait suci yang kemana? Dia kalau dia ngomong itu ke Tuhan, otomatis harusnya dia nggak perang dan nggak ngancurin negara. Ya maksudnya oke lah perang terjadi, cuman tidak membumi hanguskan warga Palestina, ya kan? Yang jadi pertanyaan ini adalah bait suci apa, seperti apa? Tuhannya yang Tuhan kemana? Iya. Ya kita sepakat nggak Tuhan itu menginginkan perdamaian dan saling memberikan kasih kan? Nah Iya. ini apa yang dia lakukan? Perang. Ya, intinya kejahatan perang yang dilakukan. Kakak bilang tadi mereka adalah keturunan dari Mother sama Satan. Dan si Mother itu diperkosa sama si Satan. Berarti posisi terakhirnya si Mother sama si Satan dong, Kak? Iya. Cuman gue nggak mau jawab lengkap nanti. Oke, Kak Adam Irama. Hah? Gak ada mirip. Nah Kak, jadi lagi ada berita yang hangat banget juga 4 hari yang lalu di tanggal 20 Mei 2024 Presiden dari Iran ini sendiri meninggal dunia karena helikopter yang ditumpanginya hancur berkeping-keping. Jadi belum tahu kenapa bisa jatuh atau hancur, itu masih belum tahu kenapanya. Dan semua yang ada di dalam sana itu meninggal dunia, termasuk Menteri Luar Negerinya, terus juga delegasi yang ada di dalamnya juga tewas semua. Nah, menurut kakak sendiri, siapa sih orang di balik kecelakaan ini? Apakah ini ada orang yang sengaja ingin kecelakaan atau ya? Kejadian alami. Iya, gitu. alami ya. Kayak pas gue baca di Benjamin Netanyahu ini, ya dialah pelakunya sebenarnya. Salah satu otak, jadi ada banyak otak pelaku untuk menghabisi nyawa si presiden Iran ini. Di situ. Jadi yang gue dapat dari memori itu ternyata ada salah satu intel dari negara nih, bapak ini menyelinap di sana dan melakukan ya pembunuhan atau bunuh diri gitu. Ya, mungkin bom atau apa gitu, gue juga nggak ngerti. Jadi memang udah direncanain, Kak? Sudah direncanain. Udah lama? Seharusnya sih nggak lama ya, karena main sebulanan kali ya, karena itu planning kan, jadwal presiden kan sebulanan pas sudah terjadwal di situ. Karena intinya gini, penghabisan nyawa presiden ini buat gue ini konspirasi besar. Iya. Karena seorang presiden berpergian jauh gitu tanpa ada pengawalan ketat, hanya pesawat. Nah disitu akhirnya gue sadar ini adalah sebuah konspirasi. Ada mungkin panglima tentaranya Iran ini memang bersekongkol atau bekerja kepada si Israel ini. Oh. Di situ. Karena kayak memang sudah dipersiapkan gitu. Kalau ada pengawal segala macam, otomatis kepantau dong apa yang terjadi. Nama helikopter gitu kan bisa ngintip-ngintip dikit lah gitu loh. Di situ. Apa yang kakak lihat kejadian pas di atas sana? Mungkin kita harus bikin konten satu lagi sih. Oh. Detailnya gue kurang tahu. Cuman di situ ada penyusup aja. Yang berpura-pura jadi orangnya pejabatnya Iran.
Dan si penyusup itu juga meninggal dunia, Kak? Iya. Oh. Di situ. Nah ini gue belum tahu nih. Aha, aha. Untuk penyusup dia lari atau ikut meninggal di situ atau bunuh diri di situ. Jadi kayak mungkin yang jelas dia ya mungkin kita ngomong bom lah. Feeling gue ini hanya feeling ya. Gue belum detail banget. Gue cuman kayak ada sebuah insiden di memori itu, insiden dimana kayak kekacauan terjadi terus tiba-tiba. Nah gue nggak tahu ini ledakan dari kapal itu atau pemicunya ada peledak nih. Jadi bukan kalau ditembak kayaknya nggak mungkin Kayaknya enggak sih. di situ. Di situ itu yang gue dapet sih. Intinya terjadi ledakan. Nah gue belum nyari tahu ini ledakan dari dari awalnya di dalam yang dipersiap bahan peledak atau ledakan yang ditembak dari luar. Ini gue belum tahu banget nih. Cuman ada penyusup di dalam situ. Kenapa ditargetkan si Presiden Iran ya? Karena dia menghambat langkah-langkah Israel untuk menguasai Palestina. Dia menghambat dengan langkah-langkah yang dilakukan Presiden Iran ini. Contoh kayak mengancam untuk memotong kabel internet kan. Dengan dampaknya pasti luar biasa. Terus mengganggu jalurnya kapal-kapal dagang Israel dan sekutu Israel di situ, dan itu merugikan lah gitu, merugikan dan menghambat gerak laju Israel menguasai Palestina. Jadi orang kayak gini pasti dilenyapkan. Kalau dari lu gimana, paham nggak? Sebenarnya mind blowing sih, kayak jauh banget dari kecelakaan ini ternyata otaknya si Benjamin itu. Iya. Di situ. Salah satu otak ya, jadi ada banyak. Berarti Iran ini juga ditargetin mau dikuasain nggak sih, Kak? Apa enggak? Apa Ya, cuman bukan di dikuasai nerf tapi aja? diperangi. Oh. Terus yang si penyusup ini memang orang dari Israel atau orang mereka Nah, gue tapi nggak di tahu dia siapa. Hmm. Gue nggak tahu dia siapa. Gue belum tahu. Intinya dia menjabat di situ dan dia berpura-pura jadi pejabat. Padahal dia pro ke Israel. Dengan meninggalnya presiden tersebut, kan si wakilnya naik ya, Kak? Nah, Apakah si wakilnya ini juga campur tangan dari kejadian belum sedetail itu. Kayaknya kita harus ambil sesi khusus yang ya? globalnya lagi ya. Menarik banget ya, Kak. Di situ. Jadi makanya gue bilang kita ini menuju perang dunia 3 sih sebenarnya. Jadi buat kalian yang terlalu duniawi ya tolong Cepatlah ya bertobat. mikir ulang lah ya gitu. Seimbang aja lah hidup, minimal lo banyak tahu. Intinya lo wajib banget banyak tahu biar lo bisa ngambil langkah. Itu gue nggak nyuruh lo ikut ketakutan, gue nggak nyuruh lo ketakutan, enggak. Gue nyuruh lo supaya lo waspada aja dan banyak tahu. Oh ternyata ada kondisi ini. Intinya lo nggak tutup mata aja. Di situ. Karena ini akan merambat kemana-mana. Mungkin negara Konoha ini nggak perang dunia 3, cuman perang saudara iya. Nah, Kak, si presiden Iran ini kan dikabarkan dekat sama Rusia, Pak Putin ya. Iya. Gimana tanggapan Pak Putin setelah tahu kabar beliau meninggal ini? Yang gue baca secara media mengirimkan tim peneliti lah untuk mencari tahu penyebab kematian dari presiden Iran ini. Di situ. Tapi kakak belum ngelihat secara memori atau gimana ya? Apakah dia ngerasa? Nah hal-hal gini kayak next time lu catat, lu tanyain ulang nih. Oke, baiklah. Mungkin yang Kalau lain. dicatat ya ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kayak kita bikin ya, kita udah bahas semua, kita yang bahas globalnya gitu. Konten yang bahas global. Next time kita bikin konten khusus kali ya. Jadi kayak mungkin kakak bisa lihat memorinya waktu di atas gimana gitu-gitu sih. Terus pertanyaannya adalah apa peran si Bapak Benjamin ini di akhir zaman? Dan apakah dia sadar dia berperan di sana? Dia mungkin salah satu bangsawannya di pemimpin yang jahat lah kita ngomong. Dia salah satu bangsawannya. Ngerti kan? Jadi kalau kita ngomong pemimpin yang jahat, kita ngomong ya Antikristus atau Dajjal itu sendiri. Dia salah satu bangsawannya. Tapi bukan dia. Bukan dia lah. Tapi dia bertugas untuk mempercepat itu ya, Kak. Di situ.
Keren banget sih kontennya. Intinya Di luar Nurul. buat gue pribadi tuh kayak dunia ini penuh konspirasi, Iya. dan dengan banyaknya hal itu akhirnya gue sadar kayak ya gue malah berpikir di luar dari orang lain pikir. Gue merasa manusia yang sekarang itu ada kayak ternak, kayak ternak gitu gue rasa. Kayak kita tuh hanya diberikan kayak konsep duniawi semua, tapi semua diatur, makanan diatur, Iya. ekonomi diatur sama global gitu ya. Bahkan lo ingat kan ada berita bahwa gula itu dibayar untuk tidak mengungkap bahwa gula itu berbahaya, Iya. tau kan? Dan gula itu berbahaya untuk siapapun lah. Maksudnya Nah, tapi nggak dikasih tahu. Itu dibayar dulu mereka kan, para peneliti ini. Nah di situ aja gue akhirnya sadar dari segi makanan lu udah diatur, keuangan diatur, perdagangan, hidup lu semua diatur. Iya. Dan apa yang semua diatur? Ternak. Itu aja yang gue rasa kayak, ya lu kayak ternak. Di situ kesehatan kayak kita harus apa? Oh, lockdown. Terpaksa sama lockdown. Ya, kita ikut aja. Ikut cara mainnya aja Iya semua. Lu ngerasa nggak sih? Kita kayak ternak. gitu. Ini sudut pandang gua ya, maksudnya mungkin lu kalian bebas punya sudut pandang. Tapi buat pribadi gua nggak ada hak manusia lainnya yang boleh ngatur sepaten itu kecuali Tuhan gua. Kalau gua ya, pokoknya gua kan bener-bener kayak ketuhanan banget, tauhid banget lah pegangan gua gitu. Nah cuman ya konsep ini malah kayak yang ngerasa kayak ya itu gua kayak ternak gitu, diatur sana sini segala macem. Iya, sistemnya sudah terbentuk seperti itu. Nah, media aja dikontrol. diatur Iya. sama mereka. Gue kayak ternak, gue udah selesai. Semuanya dikontrol anyway ya. Iya. Cuman balik lagi, lo mau jadi ternak yang kritis apa ternak yang sini ngik gitu. Kayak anak ayam gitu ya, pikir di situ. Karena makin banyak ya plus minus banyak tahu ya kayak gua. Plus minus banyak tahu. Minusnya apa? Plusnya ya kita sadar bahwa kita ternak. Iya. Plusnya. Minusnya ada seolah kayak ada pertanggungjawaban lu di situ. Bisa lu banyak tahu. Karena Bahwa banyak tahu. ada pertanggungjawaban yang secara nggak langsung lu harus nyadarin orang lain bahwa hey ternak gitu kan. Hai sesama ternak gitu ya. Mungkin bahasa gue terlalu kejam dan gimana kita ngomongnya, terlalu negatif. Cuman ya pada faktanya kayak gitu. Iya, kita hanya hidup mengikuti sistem yang udah dibuat sama mereka. Apa dong namanya? Ternak. Kita kayak manusia di The Sims sih. Masuk di game. Lu terserah mau bilang itu ternak atau boneka terserah, tapi lebih tepatnya ternak. Kalau boneka kan kita nggak hidup. Ya kita ternak gitu. Ya dong. Ternak ayam apa sapi apa yang mana nih? Lele? Enggak deh. Gua rasa lebih ke ayam. Ke ayam ya. Iya. Lebih ke ayam. Hmm. Sorry ya, mungkin bahasa gue terlalu kasar, cuman fakta buat Faktanya gua. Gua gak tau lo buat. Gua nggak tahu kesadaran kalian udah sampai di sana atau belum. Cuman buat gue sih kesadaran gue udah sampai di sana. Iya. Karena banyak instrumen yang gue pakai, instrumen pengetahuan kitab suci, sains, terus dia informasi semua tuh gue resap gitu loh di situ. Tapi balik lagi, kenapa gue bilang gue ternak? Karena gue menyadari fase gue bukan si Adam lagi. Fase gue ya gue menyadari bahwa Adam tuh nama. Fase gue udah menyadari bahwa gue tuh adalah manusia sejatinya. Di saat gue manusia gue harus nurut sama Tuhan gue. Ya dong. Tapi kalau masih si Adam, ya lo nggak akan peduli banyak hal, lo hanya peduli yang umum-umumnya aja. Dan lo nggak akan berpikir sedetail itu. Tapi kesadaran gue udah di fase kesadar gue adalah manusia ya, lo tahu gitu apa yang lo lakuin gitu, dan bolehnya dan tidak boleh, dan bertanggung jawab lo ke Tuhan. Jadi apa saran kakak untuk manusia ternak yang lainnya? Iya kan? Apa sarannya untuk manusia ternak yang lainnya? Saran gua ya lebih kritis aja sih intinya. Misalkan kalau namanya ternak gitu kan, kalau dikasih makan itu milih ini makan apa enggak gitu. Di situ yang namanya ternak jangan saling berantem di kandang, ngerti gak sih? Jangan saling sikut menyikut di kandang karena kita ternak.
Kalau ternaknya introvert nggak berani. Ah, Kalau ternaknya introvert nggak extrovert berani. harus ngobrol sama Oh, gitu introvert. Nah di situ. Sorry ini gue sorry banget, gue minta maaf banget. Cuman ya ini perspektif gue yang sadar bahwa gue tuh manusia gitu aja. Ya mungkin harap dimaklumin aja lah di situ. Dan aku sebagai yang mendapatkan informasi dan mendengarkan apa yang kakak tahu, ya pasti bisa lebih aware, bisa dapat insight dan mungkin menjadi ternak yang lebih baik. Nggak jadi ternak, ya, jadi manusia yang lebih baik ya. Ternak kan jadi Ternak berubah jadi manusia emang bisa ya? Oh enggak. ternak ya mungkin buat gue tuh kita tetap manusia, cuman sistemnya kita dibuat kayak ternak. Iya. Jadi maksud ternak ini adalah sistem. Kita Iya. sistemnya itu memperlakukan kayak kita kayak ternak. Di situ kita nggak Iya kayak nggak punya apa kebebasan segala macem di situ. Ya, itu setuju sih kak. Setuju banget sih. Kalau dari gue kurang lebih kayak gitu ya. Dari aku juga cukup. Terima kasih udah ngasih insight-nya dan pencerahannya terhadap global lah ya dan sistem lah ya dan lebih ingat lagi nih, aware lagi nih kalau misalnya bahkan di kehidupan kita sehari-hari itu tuh semuanya by design gitu. Jadi ya lebih sadar gitu dan lebih mendekatkan diri ke yang di atas. Terima kasih yang udah nonton dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan tunggu konten kita selanjutnya. Oh yes, terakhir, coba nyanyi lagu Bang Roma Irama. Gue gak bisa nyanyi. Nanti mereka pada kabur semua. Untuk konten membership mungkin minggu depan kadang bakal penelitian terus. Habis itu nanti 2 minggu lagi lah mungkin udah upload. Dari gue sih oke. Terus kalau gitu thank you buat semua.